yang mau aku sampaikan, halo ibu, ayah kalau nonton, aduh, bentar, gak aku. Level up, learn, grow, contribute, proudly present. Hai, perkenalkan, aku Salsabila Yahya, aku seorang mahasiswi semester 8 dari Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang sedang menjalankan internship di Telkom Indonesia, posisi content creator, dan aku adalah anak terakhir di keluarga aku. Oke, kesibukan aku sekarang adalah karena berhubung aku sebagai mahasiswa semester akhir ya, jadi kesibukannya adalah skripsi dan sekarang masih internship. Jadi kesibukannya adalah skripsi dan internship. Oke, alasan utama aku ikut internship adalah karena ketika aku lulus, perusahaan tidak hanya melihat nilai IPK aku saja, tetapi mereka juga melihat kemampuan dan pengalaman aku sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, aku mengikuti internship. Awal mulanya karena memang yang aku cari adalah real work experience-nya. Kemudian di Telkom ini adalah tempat yang mana memang aku impikan dari lama, karena di sini banyak banget hal-hal yang baru yang belum pernah aku dapetin sebelumnya, dan di sini aku bisa belajar banyak hal. Oke, problem terbesarnya adalah karena aku anak terakhir ya, jadi tuntutan orang tua itu banyak. Selain aku harus selesai skripsi tepat waktu, di sisi lain juga aku harus selesai internship dengan baik. Sebetulnya kalau ngomongin problem ini agak kompleks banget ya. Jadi problem aku sebagai mahasiswa semester akhir adalah tuntutan orang tua yang begitu besar. Apalagi sebagai anak terakhir ya, mungkin teman-teman juga merasakan ya. Anak terakhir itu kita dituntut untuk bisa lebih sukses daripada kakak-kakak atasnya. Kemudian kita juga harus bisa dituntut untuk bisa membanggakan kedua orang tua, karena mungkin orang tua ngerasa di anak pertama mungkin agak ada yang kurang atau apa segala macam, tapi di anak terakhir dia punya tekanan bahwa kamu harus bisa lebih sukses karena kamu adalah anak terakhir di keluarga. Yang kedua adalah karena aku internship sambil skripsi, jadi aku ngerasa aku adalah orang paling lama banget pertumbuhannya di samping di sisi teman-temanku yang udah pada grow up skripsinya, udah sampai di bab 1, 2, 3, sedangkan aku masih stuck di bab 1 dan itu pun belum di AC sama sekali. Itu adalah hal yang agak menyakitkan ya, karena aku selalu melihat story teman-teman aku yang dia udah sampai di bab 3, bab 4, bahkan dia udah sampai di ACC banyak kayak gitu, sedangkan aku masih harus dicoret-coret skripsinya, masih harus bolak-balik Semarang, Jogja, masih harus ngulang lagi dari judul, bab awal dan semuanya. Oke, yang membuat aku bisa bertahan sampai di tahap ini adalah yang pertama, diri sendiri. Karena aku gak mungkin nyerah gitu aja di saat aku udah sampai di titik ini, karena itu akan sia-sia. Dan yang kedua adalah orang tua. Karena kalau gak ada mereka juga aku gak akan ada di posisi saat ini, dan aku gak akan bisa nyenengin orang tua kalau aku berhenti gitu aja di tengah jalan. Oke. Dari awal aku udah komitmen kalau aku ikut internship sekaligus skripsi, aku harus bisa berkomitmen di kedua hal tersebut. Tetapi karena ternyata ketika aku jalanin ini agak sangat susah banget, karena di samping lain aku harus revisi bolak-balik, kemudian aku harus pergi di Semarang, Jogja, dan ini cukup chaos banget di kehidupan sehari-hari aku. Tapi aku tidak pernah menyesal sih, karena ya gimana lagi ya, udah terlanjur aku terlanjur aku hadapi, aku gak bisa berhenti begitu saja. Jadi aku tidak akan menyesal untuk mengikuti kedua kegiatan ini, karena ini sama-sama penting di kehidupan aku. Oke. Yang mau aku sampaikan, halo ibu, ayah kalau nonton, bentar.
Gak kuat. Tisu. Oke. Halo ibu, ayah. Sorry. Ibu, ayah, Bila sekarang udah besar. Bila sekarang udah semester akhir. Sebentar lagi Bila juga skripsi dan harus lulus kuliah. Aku di sini mau ngucapin makasih buat ibu dan ayah karena udah selalu ada nemenin Bila dari Bila masih piyik sampai Bila udah besar, selalu ada, selalu support dan kasih sayang yang Bila nggak bisa dapetin di orang lain atau dimanapun. Tapi satu hal, Bila punya isi hati yang mungkin ibu sama ayah nggak pernah dengar atau nggak pernah tahu apa yang Bila rasain. Bila di sini juga capek karena tuntutan ibu dan ayah besar kepada Bila. Ibu sama ayah juga banyak tuntutan untuk Bila harus lebih sukses daripada kakak Bila harus bisa nyenengin orang tua karena mungkin ibu sama ayah nganggep Bila adalah anak terakhir yang kamu satu-satunya harapan terakhir kita gitu. Tapi di sisi lain Bila juga pengen punya rumah untuk Bila pulang. Bila juga pengen berkeluh kesah dengan ibu dan ayah layaknya anak-anak yang lain. Terus Bila juga pengen ada pelukan hangat setiap Bila capek gitu. Tapi di sisi lain ibu dan ayah juga sudah berjuang untuk bisa menyokong aku sampai di titik ini. Dan kata-kata terakhir aku mau sampaikan ke ibu dan ayah kalau ibu dan ayah nonton Bila ya di sini. Terima kasih banyak karena ibu dan ayah sudah ada dalam hidup Bila selama 22 tahun ya. Dan semoga ibu dan ayah selalu ada untuk Bila, panjang umur, dan ibu dan ayah harus lihat Bila sukses di kemudian hari. Oke, pesanku buat kalian yang merasakan hal yang sama seperti aku, kalian harus selalu ingat bahwa mungkin orang tua kalian menuntut hal tersebut karena ada satu hal yang di kemudian hari itu akan membawa hal yang baik untuk kalian. Jadi apapun yang terjadi, kalian harus bisa bangkit, harus bisa semangat, berdiri dengan diri sendiri karena kalau bukan diri kita sendiri, lantas siapa lagi akan menyongsong kita di kehidupan sehari dan kehidupan selanjutnya. Jadi untuk kalian, jangan patah semangat, jangan merasa dunia ini kejam, jangan pernah merasa kalian tidak ada yang mencintai, padahal lihatlah sekeliling kalian bahwa orang-orang tuh pada sayang banget dengan kalian, orang-orang pada cinta banget sama kalian dan mereka ingin lihat kalian bahagia dan sukses di kemudian hari. So buat kalian, jangan patah semangat.